kolaborasi, bukan hanya kegiatan kepala sekolah atau waka misalnya. Kita lanjutkan di tahap kedua Bapak Ibu. Setelah kita mengetahui karakteristik sekolah kita akan mendesain. Kita cek-recek berapa jumlah tim fasilitator yang ada, berapa jumlah guru, berapa kira-kira koordinator, berapa kelas yang akan kita lakukan, tema apa yang sesuai di tahun awal misalnya atau tahun depan. Dari tema itu Bapak Ibu, kita akan menentukan judul, di mana judul setiap sekolah akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan sekolahnya. Setelah kita mengetahui itu, kita harus ingat tujuan P5 itu apa. Di dalam buku panduan disarankan kita menggunakan 2-3 dimensi Bapak Ibu dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dengan harapan kita bisa fokus betul-betul menciptakan profil atau karakter dari 2 atau 3 dimensi yang kita pilih. Setelah kita tahu, kita akan melakukan breakdown per JP atau alokasi waktu, di mana actionnya Bapak Ibu selaku kepala sekolah atau wakil kepala sekolah ataupun koordinator P5 harus membagi dalam tim fasilitator. Ini bisa berbasis kelas atau bisa berbasis kumpulan kelas sesuai dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Nanti saya akan menunjukkan contoh pembagian tim fasilitator di sekolah saya. Kemudian kita juga harus mengetahui sub-sub elemen di dalam P5 Bapak Ibu. Karena banyak dari kita yang kadang belum sampai membaca detail tentang sub elemen dalam P5. Sub elemen tiap dimensi yang seharusnya bisa kita jadikan pedoman saat kita berkegiatan di kelas maupun nanti di luar kelas. Result atau hasilnya berarti Bapak Ibu di tiap sekolah pasti punya susunan tim fasilitator yang diawali dari koordinator. Yang di dalamnya akan masuk ke dalam modul P5 dengan tema dan judul yang sudah kita sepakati. Apakah tema dan judul itu nanti akan sama untuk semua jenjang, untuk semua kelas, atau murid bisa diberikan pilihan sesuai dengan keinginan masing-masing peserta didik ketika kita sudah berada di tahap lanjut. Tapi ketika di tahap awal, maka tema dan judul boleh sama di semua jenjang. Gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu hebat, langkah ketiga adalah mengelola. Jadi setelah menyiapkan karakteristik sekolah, mendesain, maka yang paling penting adalah mengelola. Bagaimana Bapak Ibu melaksanakan kegiatan P5 di kelas ataupun di luar kelas? Bagaimana kita menggunakan pembelajaran berbasis proyek sehingga ada sebuah hasil ataupun aksi ketika nanti kita menggunakan puncak tema proyek atau perayaan proyek. Ini merupakan hal yang harus kita tentukan Bapak Ibu. Goal apa atau hasil apa, aksi nyata apa yang kita pinginkan sebagai bentuk puncak dari kegiatan hari tema kita. Yang keempat Bapak Ibu, setelah kita selesai maka kita harus mengolah assessment dan melaporkan hasil proyek kita. Di sini Bapak Ibu berfokus di dokumentasi yang sudah kita laksanakan mulai awal sampai akhir, dan nanti pada akhirnya muncul yang namanya rapor P5 Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu adalah tahapan evaluasi dan tindak lanjut. Di sini kita perlu tahu bagaimana pentingnya kita melakukan refleksi. Sekolah saya di sini contohnya menggunakan refleksi 4F. Yang Bapak Ibu semuanya pasti pernah melakukan ataupun pernah mendengar dengan refleksi 4F yang mulai dikembangkan juga di pembelajaran saat kita menggunakan pendekatan alur merdeka ya Bapak Ibu. Di program guru penggerak itu ada refleksi 4F. Dan kita juga bisa dalam bentuk laporan per kelompok atau laporan per kelas yang nantinya dipresentasikan murid ya untuk evaluasi dan tindak lanjut P5 ini Bapak Ibu. Bapak Ibu,
biasanya hampir sama masalah yang ditemui di tiap satuan pendidikan. Kebingungan ketika menentukan pilihan sistem, apakah blok atau harian atau mingguan. Kemudian setelah memilih bagaimana mengalokasikan waktu dengan menghitung JP ke dalam jadwal pelajaran. Dan bagaimana terakhir kita memasukkan elemen subelemen di dalam rapor P5. Ketika 3 masalah utama ini kita bisa menyelesaikan, maka otomatis Bapak Ibu P5 akan berjalan atau P5 akan sesuai dengan role aturan yang sudah ditetapkan. Karena itu Bapak Ibu kita perlu memilih jenjang terlebih dahulu, di mana jenjang kita, di kelas berapa, karena di sini sudah ada panduannya Bapak Ibu. Setiap jenjang dan setiap kelas memiliki alokasi JP yang berbeda. Ini yang perlu kita cek-recek Bapak Ibu. Karena seringkali kita lupa di sini. Nah, tugasnya bukan hanya oleh Waka Kurikulum ya Bapak Ibu, tapi semua guru seharusnya peduli dengan konsep alokasi jam P5. Oke Bapak Ibu, ini saya tunjukkan contoh dari kegiatan nyata P5 di sekolah saya. Kita lihat YouTube bersama-sama. Ya. Ya, ini ada iklannya Bapak Ibu. Sebentar, saya izin untuk mengaktifkan suara. Masih kena iklan ya Bapak Ibu? Ya. Ya. Ya, ini Bapak Ibu, ini salah satu video hasil karya murid terkait kegiatan P5, bagaimana siswa mencoba menceritakan kegiatan selama P5 yang dibentukkan dalam sebuah video konten kreator Bapak Ibu, dalam tema suara demokrasi. Jadi ini para siswa melakukan kegiatan di kelas. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga kegiatannya masih di dalam kelas, begitu pula dengan hari keempat. Dilanjutkan kemudian dengan kegiatan yang menuju ke dalam proses pembuatan poster yel-yel latihan pemilihan ini sudah mulai di luar kelas dan di dalam kelas. Dan ini adalah kegiatan H-2 dari puncak atau perayaan tema Bapak Ibu, di mana para siswa bersama-sama melakukan proses yang namanya menghias TPS. Jadi di sekolah kami ada 600 murid di fase E atau di kelas 10 dengan 49 guru atau pendidik yang tergabung dalam tim fasilitator. Dan kami di sini ketika melaksanakan suara demokrasi, kami bermitra dengan KPU Kabupaten Tuban untuk memberikan materi sebagai narasumber, kita undang ke sekolah, dan juga kita menggunakan MOU kerjasama peminjaman kotak suara. Di dalam pemilihan ketua OSIS ini Bapak Ibu, kami berusaha semua warga sekolah terlibat dalam pemilihan. Dimulai dari kegiatan bersama, yaitu pengenalan visi misi dari ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi ada kampanye yang disaksikan oleh semua warga sekolah, Bapak Ibu, di mana masing-masing ketua dan wakil ketua OSIS akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi rencananya. Ini adalah puncaknya Bapak Ibu. Di dalam puncaknya ini berarti kita akan melakukan proses pencoblosan Bapak Ibu. Ini saya percepat ya. Ini setiap warga dan anak-anak boleh menggunakan baju adat terutama untuk tim fasilitator ya. Kita sepakat untuk mengenalkan kebinekaan kita di negara Indonesia tercinta dengan busana. Ini anak-anak menggunakan busana adat ketika di puncak perayaan suara demokrasi dengan sebuah susunan yang sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari di kelas sebelum kita melakukan kegiatan di luar kelas. Jadi di sini ada kotak suara
Kemudian ini saat pemungutan suara, ya. Siapa yang terpilih, ada prosesinya Bapak Ibu, dan akhirnya terakhir ada proses kemenangan dan kandidat OSIS terpilih. Ini YouTube singkat untuk kegiatan di sekolah kami. Demikian Bapak Ibu, selanjutnya kita bisa melanjutkan di sesi berikutnya ya Bapak Ibu, karena waktunya sudah selesai dan saya ingin Bapak Ibu semuanya cek-recek apakah sekolahnya sudah mendaftar IKM Bapak Ibu. Semoga semuanya sudah ya Bapak Ibu. Ya. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Kalau sudah, terima kasih. Nanti kita lanjutkan di sesi interaktif tanya jawab. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Aini. Terima kasih pemaparannya hari ini. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan pada sesi kedua, akan kami jelaskan mengenai pemaparan hari ini. Okay? Untuk yang pertama, narasumber pertama adalah 15 menit, kemudian narasumber yang kedua, habis ini adalah 15 menit juga. Nanti sekalian untuk sesi tanya jawab, itu langsung kita rangkum setelah kedua narasumber memaparkan materi beliau. Jadi setelah dua narasumber, kemudian baru kita ada sesi tanya jawab selama 20 menit. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh beliaunya Bapak Junaidi Hamzah SPD. Beliau adalah guru SDN Sidoarsi 2 Kenduruan. Beliau juga seorang NIE expert pada tahun 2022. Beliau juga seorang guru dengan Microsoft Certificate Educator, guru dengan Google Certificate Educator. Dua ini Pak G, jenengan berarti luar biasa ini beliau. Kemudian beliau juga merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tuban. Beliau juga seorang pemuda pemilik Sanggar Sinau Kandang Lintang di YouTube-nya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Junaidi Hamzah. Gimana kabarnya Pak Jun? Ya, luar biasa. Oke. Pak Jun ini tempat curhat saya kalau saya mengalami berbagai hambatan dalam waktu pembelajaran Google dulu ya Pak Jun ya, jauh. Luar biasa Pak Jun. Pak Junaidi pada saat ini akan memaparkan materinya dengan judul Sukses Menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum. Oke, kami persilahkan Pak Jun, 15 menit waktu untuk Bapak. Terima kasih. Monggo Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Sudah Bapak? Sampun Pak Jun.
Wali Timbalanipun Bapak Ali Haji Pamidan Sarjana
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan dari Pak Junaidi Hamzah. Terima kasih Pak Jun. Memang waktunya yang tidak apa nggih. Mohon maaf Bapak Ibu, kelihatannya belum puas nggih untuk pemaparan materi dari kedua narsum kita karena waktu memang 1 jam. Jadi besok kita rencanakan akan membuat pertemuan rutin tiap bulan. Di situ kita akan sharing untuk permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi. Bapak Ibu, yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab, saya akan menyapa ini peserta yang dari jauh ini. Ibu Sriani dari SMPN 1 Malang. Selamat pagi Ibu, luar biasa telah bergabung dengan kami di komunitas. Terima kasih telah bergabung. Telah bergabung dengan kami di komunitas belajar IT. Yang dari luar Jawa banyak juga Ibu. Oh gitu nggih. Iya. Ya, ini se-Indonesia. Oh luar biasa. Saya juga akan menyapa untuk Bapak Ibu yang dari luar Jawa dan dari luar Tuban, dari luar Provinsi Jawa Timur. Nggih. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga apa yang kami berikan ilmunya dapat bermanfaat bagi kita dan bagi anak didik kita. Allahumma amin. 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 Bapak Ibu yang saya hormati, baik kita lanjutkan pada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Di sini akan kami untuk tanya jawab ini waktunya 20 menit Bapak Ibu nggih. Akan kami buka dulu 3 pertanyaan untuk Bapak Ibu. Yang pertama bisa raise hand, kemudian yang kedua bisa mengajukan pertanyaan lewat chat nggih Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan bagi 2 pertanyaan raise hand, 1 chat nggih. Untuk yang pertama dari Ibu Suhartati nggih. Bu Suhartati. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Untuk nama dan asal sekolah Ibu. Ya. Izin perkenalkan, nama saya Suhartati dari SMP Negeri 2 Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, Bu. Oh, luar biasa. Oke. Terima kasih ilmunya Pak Junaidi sama Bu Nur Aini tadi luar biasa. Ini pertanyaan untuk narasumber yang pertama ya Bu Nur Aini terkait dengan fasilitator dan koordinator P5. Apakah ada ketentuan berapa jumlah koordinator di masing-masing fase baik itu fasilitator maupun koordinatornya? Kemudian apakah ada hak yang diterima dari sekolah terkait dengan koordinator ini. Ini kami sempat kemarin itu di sekolah sudah melaksanakan kegiatan P5, kemudian kami merangkul beberapa teman untuk menjadi fasilitator karena beliau saya anggap mampu karena sudah mengikuti pelatihan. Cuman di akhir kegiatan itu bertanya, gak oleh kipas-kipas lah gitu. Nah, apakah di dana BOS itu juga bisa berbunyi sih untuk mendanai itu atau bagaimana? Terima kasih Bu. Yang penting adalah pertanyaannya apakah ada jumlah ketentuan jumlah fasilitator dan koordinator di masing-masing fase. Itu saja. Terima kasih Ibu. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Suhartati dari Kabupaten Banyuwangi, luar biasa. Ada 2 pertanyaan. Nanti kita jawab bersama-sama Ibu untuk 2 narasumber, terutama narasumber yang pertama. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kita lanjutkan pertanyaan kedua langsung Bapak Ibu. Dari mungkin yang dibantu dilihatkan Pak Jun, yang resen selanjutnya mungkin. Nggih, Pak Agus Susanto, nggih. Pak Agus Susanto. Nggih, monggo Pak Agus Susanto untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu. Gini Bu, ada. Yang saya Bapak dari nama sama asal sekolah. Nama Agus Susanto Bu dari Belitung Timur. Kami dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi jauh Bu. Ya. Izin bertanya Ibu ya, ini mungkin saya ini mau mengaitkan 2 materi yang disampaikan oleh tadi Bu Nur Aini dan Pak Junaidi, karena kayaknya pasti ada kaitan ini materi. Nah begini Bu Nur Aini, jadi kami juga sudah melaksanakan P5 1 kemarin itu di semester ganjil.
itu juga adalah P5-nya suara demokrasi. Nah, kegiatannya pun persislah apa yang Ibu paparkan tadi. Nah, cuman tadi ada yang jadi pertanyaan yang mungkin evaluasi Bu ya. Mungkin evaluasi karena saat ini kami mau melaksanakan P5 yang kedua yaitu gaya hidup berkelanjutan. Nah, apakah ada hubungannya Bu di aktivitas di modulnya, di aktivitasnya itu apakah juga di dalam siswa menerima materi ataupun pembelajaran di kelas atau berkelompok itu menggunakan model-model pembelajaran yang tadi dipaparkan oleh Pak Junaidi. Nah, itu mungkin saya kemarin mungkin agak terlewatkan, Bu. Cara menyusun modul yang aktivitasnya, apakah itu harus dicantumkan juga di aktivitasnya. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Agus Susanto dari Belitung Timur nih Bapak. Pertanyaannya adalah apakah ada hubungannya di aktivitas itu model-model pembelajaran di kelas, ngeten Bapak Angge? Sudah tidak ada Bapak Agus. Baik Bapak Ibu, saya buka satu lagi penanya. Mungkin dari chat, ada enggak yang tanya dari chat? Oh, tidak ada. Satu lagi Bapak Ibu yang resen nggih. Ini Ibu Kamsingah. Ibu Kamsingah dulu nggih, Bapak Antoni, nanti untuk Bapak Antoni selanjutnya untuk pertanyaan sesi yang kedua. Monggo Ibu Kamsingah dipersilahkan. Sekali lagi untuk Ibu Kamsingah, monggo ini sudah resen untuk menyampaikan pertanyaannya. Tidak ada. Sekali lagi saya panggil nggih, mohon maaf Ibu Kamsingah salah resen untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, tidak ada Bapak Ibu nggih. Kita lanjut, tadi Pak Antoni sempat resen nggih. Monggo Pak Antoni untuk menyampaikan pertanyaannya, jangan lupa nggih untuk nama dan asal sekolah mungkin atau asal daerah. Monggo Pak Antoni. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, saya Antoni dari Provinsi Riau Bu. Saya mengajar di SMP. Yang ingin saya tanyakan dengan Bu Nur Aini, mohon izin Bu bertanya Bu Nur. Oke Pak, silakan Bapak. Dalam pelaksanaan P5 itu Bu, di sekolah Ibu, kesulitan yang paling sering Ibu dapatkan itu biasanya apa Bu? Jadi kami bisa sharing Bu, bisa menjadi apa juga dengan kami, jadi masukan untuk sekolah kami untuk pelaksanaan P5. Yang pertama Bu. Kemudian yang kedua Bu, nah di sekolah kami itu P5-nya itu setiap hari Sabtu Bu ya. Jadi bentar Bu. Sebentar Bu. Jadi ada tim koordinator dan fasilitatornya Bu. Nah kesulitan saya Bu, kan saya ditunjuk jadi koordinator itu Bu dengan kepala sekolah. Teman-teman di fasilitator ini membiarkan begitu saja anak-anak ini melakukan proyek tersebut. Nah bagi saya ini agak sedikit kesulitan juga, hambatan Bu untuk mengkoordinirnya, karena itu kan 1 jam itu kan Bu, benar ya Bu, 1 jam diambil dari jam mengajar setiap minggunya. Nah di sekolah Ibu tuh bagaimana caranya untuk mengkondisikan Bapak Ibu guru? Sebenarnya mereka itu tim fasilitator, ternyata mereka tidak menjalankan sebagai mestinya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Oke. Terima kasih luar biasa untuk Bapak Antoni dari Riau Bapak nggih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan pada kami. Baik Bapak Ibu, kelihatannya ini P5 semua Bu Aini. Siap. Tapi nanti tidak ya, so?
Oke, nanti untuk penanya selanjutnya sesi kedua nih Bapak Ibu, ini kita lanjutkan untuk dijawab, oke? Dari biar tidak lupa. Nanti bisa Pak Jun juga bisa menambahkan misalkan ada yang perlu ditambahkan. Baik Bu Aini, untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Suhartati SMP 2 Gelagah Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama adalah fasilitator atau koordinator. Ketentuannya bagaimana? Apakah ada hak untuk yang bisa diberikan kepada fasilitator atau koordinator melalui BOS? Monggo Bu Aini. Oke, terima kasih Bu Luvin karena waktunya sudah tidak memungkinkan satu persatu. Saya langsung menjawab secara global dari 3 pertanyaan Bu ya, karena terkait. Bapak Ibu, intinya biar P5 berjalan lancar di sekolah Bapak Ibu, harus ada yang namanya koordinator satu sekolah. Koordinator satu sekolah itu nanti yang akan melakukan kegiatan musyawarah dengan semua tim fasilitator. Contoh Bapak Ibu, sekolah kami di sini ada 50 guru kelas 10. Jadi kalau misalnya SMK itu yang melaksanakan IKM baru kelas 10. Berarti semua guru di kelas 10 untuk mata pelajaran yang terdampak P5. Misal Bapak Ibu, yang terdampak P5 di sekolah kami itu ada 14 mapel. Maka 14 mata pelajaran guru-guru tersebut terlibat semua ketika kegiatan P5. Sehingga total di sekolah kami dari 18 kelas, jadi kami ada 6 jurusan Bapak Ibu, 6 jurusan total 18 kelas, dengan total guru yang terlibat sebagai tim fasilitator ada sekitar 50 guru. 50 guru beserta 600 murid, karena kami memilih sebagai tahap awal, itu kita menentukan tema dan judul yang sama Bapak Ibu. Jadi dalam satu fase, semua kelas 10, kami menggunakan tema yang sama, yaitu tema Suara Demokrasi dengan judul Selamat dan Bahagia dalam Berdemokrasi. Jadi Bapak Ibu, bedakan antara tema dengan judul. Judul itu menentukan fokus yang Bapak Ibu inginkan di sekolah Bapak Ibu apa. Karakteristik sekolah Bapak Ibu apa. Keunikan Bapak Ibu apa. Setelah kita menentukan judul dari tema yang kita pilih, ya, kita kaitkan kira-kira nanti puncaknya atau perayaannya itu apa. Oke, karena ini terkait dengan ketua OSIS, nyambung dengan Suara Demokrasi, maka kita lakukan. Puncaknya adalah pemilihan ketua OSIS. Misalnya kalau SMP, SMA muridnya banyak. Kalau teman-teman SD, apakah nanti bisa atau PAUD? Bisa misalnya. Kalau memang mau dipakai bisa dipilih misalnya musyawarah memilih apa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi terkait dengan identitas kondisi sekolah masing-masing. Setelah itu Bapak Ibu, kita sepakati kapan kita rapat pertama kali, kita membuat anggaran. Kalau misalnya RKAS Bapak Ibu belum ada yang namanya P5, maka mulai tahun depan bisa dianggarkan untuk kegiatan P5. Sekian persen dari BOS misalnya. Untuk ini Bapak Ibu bisa membaca aturan BOS dan kerjasama dengan bendahara sekolah. Bapak Ibu hebat, dari 50 guru yang terlibat karena mata pelajarannya diambil 1 jam, kata Pak yang terakhir tadi nggih, yang bertanya, maka artinya apa? Sebenarnya 1 jam itu bukan berdiri sendiri Bapak Ibu, 1 jam itu berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Jadi misal kalau di SD gurunya kelas 1 gitu ya, dengan kelas 4, yang melaksanakan IKM adalah kelas 1 dan kelas 4. Berarti ada 2 guru. 2 guru ini mata pelajaran yang terlibat misalnya ada tambahan agama, kemudian ada pelajaran bahasa olahraga, betul ya? Atau ada lagi apa Bu kalau di SD tambahannya selain guru kelas? Hanya PAI sama olahraga Bu. Ya, berarti kan ada 4 guru ini Bu. 4 guru ini berkolaborasi dengan salah satu menjadi koordinator. Koordinator ini yang nantinya bersama-sama menyusun yang namanya modul P5 Bapak Ibu. Modul P5 ini harus dibuat di awal Bapak Ibu. Yang isinya selain pembagian tim, jadi karena saya ini ada 18 kelas,
Biar tidak terlalu berat, saya bagi menjadi 6 tim atau 6 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 kelas. 3 kelas ini terdiri nanti dipandu oleh 7 fasilitator. Ya, ini jadi kita harus kerjasama Bu, kalau P5 nggak boleh sendiri-sendiri. Karena kita memang lintas mata pelajaran. Setelah kita menentukan tim fasilitator, Bapak Ibu silakan masuk membuat yang namanya modul. Modul itu ada aturannya Bapak Ibu. Nanti saya share di grup WA, contoh modul saya. Dan nanti Bapak Ibu juga bisa download di PMM, contoh modul-modul, silakan di ATM, amati, tiru, modifikasi sesuai kondisi sekolah Bapak Ibu. Contoh, ini setelah kita membuat modul, salah satu yang paling susah, tadi kesulitannya Pak, adalah ketika kita memilih elemen, kita tentukan. Dari 6 elemen yang ada, kita pilih 2-3 saja Bapak Ibu. Saya kemarin yang suara demokrasi kebanyakan Bapak Ibu, saya memilih 5. Ternyata setelah baca panduan, keliru ya Bapak Ibu. Ternyata kalau bisa idealnya 2-3 saja Bapak Ibu. Ini misalnya saya memilih 3. Jadi dimensinya 3 dulu. Elemennya apa, subelemennya apa, ini harus menjadi fokus Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke alur. Alurnya harus jelas. Bapak Ibu mau harian misalnya setiap pulang sekolah. Boleh. Setiap Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu jam terakhir atau 2 jam terakhir dipakai buat P5 itu namanya sistem harian. Kalau Bapak Ibu menggunakan sistem mingguan, berarti Bapak Ibu memilih 1 hari. Contoh di sekolah saya, setiap Selasa itu tidak ada pelajaran yang berjalan intrakurikulernya. Jadi setiap Selasa kami fokus untuk P5, itu namanya mingguan. Atau kami pernah melaksanakan model blok selama 2 minggu. Berturut-turut, Senin sampai Jumat, kemudian Senin sampai Jumat kita menggunakan untuk 2 minggu dengan J itu 288 kami bagi rata Bapak Ibu, dibagi 3 ya, ketemu sekitar berapa Bapak Ibu? 96 ya Bapak Ibu ya. 96 itu kalau kita bagi ke dalam JP itu ketemu misalnya di 1 hari tiap Selasa itu kami ada 11 JP Bapak Ibu. Jadi kami menggunakan 1 hari full dari hari Selasa itu 11 atau 12 JP selama kurang lebih 9 kali pertemuan atau 8 kali pertemuan, 8 kali 12, 96. Berarti selama 12 pekan atau 12 minggu kami melakukan kegiatan P5 tiap Selasa. Jadi Bapak Ibu harus menentukan JP, membagi alokasi waktu itu belajar Bapak Ibu ya. Karena kalau nggak gitu ruwet nanti. Kalau Bapak Ibu nggak koordinasi dengan jam pelajaran, dengan alokasi waktu, itu akan dedel duel atau bahasanya carut marut. Jadi di sini kita sudah tahu, dari 12 minggu itu misalnya Bapak Ibu, atau 12 hari, kita menggunakan dalam 4 tahap Bapak Ibu. Kapan tahap pengenalannya? Kapan tahap kontekstualnya? Kapan pelaksanaan dan kapan hasilnya? Sehingga kami breakdown menjadi seperti ini Bapak Ibu. Ada tanggal-tanggal yang sudah kita tentukan berdasarkan rapat. Jadi pertemuan 1-2 ngapain aja, 3-4 ngapain, 5-8 ngapain, 9-10 ngapain. Ini sudah jelas. Jadi di awal koordinator sama timnya itu sudah merancang sampai deal. Jadi jangan misalnya tiap minggu baru mikir, ini enggak akan bagus Bu, Bapak Ibu hasilnya. Jadi kita sudah sebelum pelaksanaan proyek kita sudah membuat dulu, merancang dulu mau ngapain, goalnya apa gitu ya. Setelah itu kita nanti breakdown ke harian Bapak Ibu seperti membuat RPP atau modul ajar. Nah ini nanti nyambung dengan model-model pembelajaran yang tadi Bapak Ibu sampaikan, ada misalnya problem based learning dan sebagainya. Tapi yang perlu kita sepakati bahwa P5 ini berbasis project. Mau tidak mau kita menggunakan model pembelajaran berbasis project yang sintaknya Bapak Ibu silakan nanti kami share dari materinya Pak Jun sudah ada jelas Bapak Ibu tahapan model project itu seperti apa. Intinya project itu harus berjadwal. Ada penjadwalan, ada controlling, ada target tiap minggu, tiap pekan tuh target dalam proyek itu apa. Nah ini di sini. Dan kita
di sini akan merancang juga sampai ke tahap refleksi tiap harinya untuk assessment misalnya, assessment as for of. Bisa kita lakukan Bapak Ibu selama kita melakukan proses P5. Yang finalnya nanti Bapak Ibu akan membuat raport, di dalam raport itu simple Bapak Ibu. Jadi misalnya di elemen gotong royong misalnya, ini contoh ya Bapak Ibu karena waktunya sudah cepat, nanti minggu depan bisa kita lanjut, bulan depan bisa kita bahas lagi Bapak Ibu karena memang saya mentargetkan hanya 1 jam biar nggak bosan. Contoh Bapak Ibu ya, ketika elemennya kolaborasi, maka ada nanti sub elemennya kolaborasi itu ada lagi Bapak Ibu. Nah itu yang harus kita nilai. Apakah dia kolaborasinya sudah berkembang, belum berkembang, mulai berkembang, atau berkembang sesuai harapan? Tuh nanti ada kolom-kolomnya, tinggal centang. Jadi tidak ada nilai di sini, hanya centang-centang Bapak Ibu. Itu yang gampang dari rapor P5. Jadi kita nggak perlu ribet dengan nilai angka. Tapi kita cukup mendefinisikan murid kita di posisi mana. Sesuai sudah berkembang, belum berkembang, berkembang sesuai harapan, atau bagaimana. Bapak Ibu bisa cek recek di buku panduan kalau masalah asesmen penilaian rapor P5 karena banyak ini ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kalau Bapak Ibu sudah men-breakdown seperti ini, sudah membuat modul lengkap, modul ini disampaikan ke semua fasilitator, ke kepala sekolah, dan dijadikan acuan ketika masuk kelas. Jadi misal Bapak Ibu, 18 kelas di sekolah kami itu semuanya sama kegiatannya karena modulnya sama satu sekolah. Prosesnya bersamaan, temanya sama yang kita pilih karena memang kita masih tahap awal. Nanti kalau sekolahnya Bapak Ibu sudah biasa menggunakan P5, boleh menggunakan yang tahap lanjutan dan tahap berkembang. Itu ada di panduannya. Boleh nanti tiap kelas memilih sendiri-sendiri. Tapi ini kalau gurunya sudah terbiasa bermain proyek. Tapi kalau Bapak Ibu guru belum terbiasa menggunakan proyek dalam pembelajaran, maka saran saya satu sekolah bareng-bareng dulu Bapak Ibu. Biar lebih enak, lebih bisa memahami konsep model pembelajaran proyek dan targetnya. Itu Bapak Ibu, jadi di sini setelah terakhir nanti ada yang namanya laporan. Laporan itu pun nanti Bapak Ibu bisa buat formatnya. Nanti saya kirim Bu di WhatsApp grup komunitas kami contoh laporan yang sudah ada di sekolah kami dan contoh umpan balik dalam bentuk konten-konten video yang dikirim oleh murid. Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya karena waktunya sudah 1 jam lebih, mohon maaf. Bisa ditutup Bu Luvin, bisa kita buka nanti di sesi komunitas di grup WhatsApp aja Bu. Biar kita sesuai jadwal. Terima kasih Bu Luvin. Ya, terima kasih Bu Aini yang telah menjawab pertanyaan dari 3 penanya dengan sekaligus. Mohon maaf Bapak Ibu ya peserta webinar karena waktu memang kita setting 1 jam, jadi ini sudah lebih. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan atau masih ada ganjalan di hati Bapak Ibu, nanti kita lanjut di WA group ya, di WA komunitas, atau jangan lupa Bapak Ibu, kita insya Allah rencananya, ini juga rencana tapi sudah insya Allah tiap bulan kita akan mengadakan pertemuan rutin untuk membahas masalah-masalah yang belum kelar atau masalah-masalah yang dihadapi Bapak Ibu semua. Demikian Bu, Bapak Ibu, serta narasumber yang kami hormati. Sebelum saya akhiri, mohon untuk umpan baliknya diisi sebelum acara selesai. Kemudian untuk file-file akan kami share di grup komunitas Bapak Ibu. Bu Aini, kami tawarkan, apakah ada kesimpulan? Iya Bu, ada. Mulai dari Pak Jun dulu Bu. Saya tak membagikan link umpan balik. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk menutup atau mengakhiri sesi tanya jawab akan ada 2 kesimpulan dari narasumber kita, yaitu dari Pak Junaidi dan Bu Nur Aini. Untuk yang pertama kami silahkan yang terhormat Bapak Junaidi untuk memberikan kesimpulan pada webinar hari ini untuk materi yang kedua. Monggo Pak Jun.
Terima kasih Pak Jun, luar biasa. Mungkin ini belum tersentuh Pak Jun. Untuk pertemuan yang akan datang mungkin bisa dibahas ini untuk AKM asesmennya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jun yang sudah luar biasa memberi kesimpulan pada hari ini. Kita lanjutkan untuk kesimpulan yang kedua. Kami mohon dengan hormat untuk Ibu Nur Aini Aisyah untuk memberikan kesimpulan materi pada P5-nya. Monggo Bu Aini. Terima kasih Bu Lufin, Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia. Intinya kita harus terus berproses, jangan pernah lelah. Kalaupun lelah berhentilah sejenak, kemudian lanjutkan terus bergerak. Karena memang dunia ini terus berputar Bapak Ibu. Dan ketika kita memilih diam, saat itulah kita akan menyesal. Itu saja Bu, sukses P5 dimulai dari niat kita untuk terus berjalan bersama, berkolaborasi dengan semua pihak di sekolah. Terima kasih. Luar biasa, beri aplaus Bapak Ibu untuk kedua narasumber kita hari ini yang sudah luar biasa. Kalau masih ada ganjalan, sekali lagi Bapak Ibu, kita punya programnya 1 bulan sekali untuk mengadakan pertemuan seperti ini, tapi tidak lama. Jadi mungkin Bu Aini 1 pertemuan 1 materi kita bahas, jadi lebih makjelep, lebih mengena untuk jawabannya. Ngaten. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan doa bersama-sama untuk mengakhiri acara ini. Monggo Pak Jun dipimpin doanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah acara hari ini sudah selesai, webinar hari ini telah selesai. Mohon maaf ada mundur sedikit waktunya Bapak Ibu, tidak apa-apa. Jangan lupa untuk umpan baliknya, umpan baliknya diisi. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber Pak Junedi dan Bu Aini. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada para peserta di seluruh tanah air yang telah mengikuti webinar ini. Semoga ilmu yang diberikan saat ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Allahumma amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kami mohon maaf jika ada kekurangan dari kami panitia webinar kali ini. Baik Bapak Ibu, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengapunten kalau cepet-cepetan nggih. Kalau masih ada mengganjal mungkin bisa jabri Bu Aini atau lewat komunitas. Semoga Bapak Ibu bisa live yang mungkin ada acara. Terima kasih. Ini saya izin live nggih karena tetangga ada mantenan ini. Assalamualaikum.